Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan PNM yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk belajar bersama tentang bisnis. Selamat datang buat peserta Temu Usaha Nasabah Ulam PNM. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini mari bersama kita niatkan untuk belajar. Ya, belajar tentang apa? Yang pasti bagaimana cara kita meningkatkan bisnis. Di sesi ini kita akan bahas tentang SBM. Apa itu SBM? Smart Business Map. Nah, peta bisnis kita. Bagaimana itu? Bapak Ibu, sebagai seorang pebisnis kita harus tahu tujuan akhir kita. Dalam berbisnis itu apa? Saya yakin Bapak Ibu pasti punya, ya. Yang paling jelas adalah bagaimana agar kita untungnya banyak gitu ya. Ternyata tidak hanya itu, banyak yang harus kita lihat. Nah, peta bisnis ini bagaimana cara membaca dan sebagainya adalah pengetahuan dasar, keahlian dasar, ya. Tapi memang tidak semua orang bisa membaca peta dengan baik, ya. Kenapa harus bisa membaca peta bisnis dengan baik? Karena peta bisnis ini selayaknya sebuah diagnosa buat bisnis kita. Sampai sejauh mana? Ya, sehingga bisa kita membaca supaya kita bisa tahu sampai di mana bisnis kita, dan yang pasti untuk menghindari kegagalan. Ya, Bapak Ibu, ada 3 bagian penting ya di dalam peta bisnis. Ya, yang pertama kepada para pemula. Ya, pemula harus tahu ya lapangannya bisnisnya seperti apa. Ya, di situ kita akan belajar tentang masalah. Oh, orang ini punya masalah apa? Apakah kita punya solusi untuk mengatasi masalah orang tersebut? Ya, sejauh mana market kita? Ya, seperti apa produk kita? Itu yang pertama. Ya, itu yang dimiliki oleh para pebisnis awal. Ya, dan itu banyak dimiliki oleh kita. Apalagi yang sudah menjalankan bisnis. Yang kedua apa lagi Bapak Ibu? Yang kedua adalah bagaimana cara kita market landscape-nya, ya, marketnya seperti apa, belajar tentang market, ya, bagaimana kita membuat konsumen itu bisa, iya, bagaimana membuat konsumen itu bisa tetap bersama kita, loyal terhadap kita. Oh, itu nanti ada ilmu lagi, itu biasanya untuk pengusaha-pengusaha yang sudah mulai, ya, menapaki jalur bisnis yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana cara kita berjualan dengan baik. Bagaimana kita itu membedakan antara selling dengan marketing, ya. Nah, itu nanti ada pelajaran sendiri. Dan yang ketiga itu adalah buat para pebisnis yang sudah lama, sudah maju. Ya, bagaimana cara increase profit kita, meningkatkan profit kita. Bagaimana cara memanage keuangan kita dan seterusnya. Nah, itu sekelumit tentang bisnis, ya, peta bisnis. Ada 12 pertanyaan dasar. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang pasti adalah Bapak Ibu, di dalam peta bisnis ini kita harus belajar membaca, ya. Dan di dalam bisnis, pelajaran peta bisnis ini, yang pasti tidak semua orang bisa membaca. Padahal sudah tergambar di situ. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa membacanya, Bapak Ibu? Yang pertama kita bisa belajar otodidak, ya, mengalami, tersandung, terjatuh dan seterusnya. Nah, itu. Atau bisa ada hal yang lain. Dengan cara kita adalah, ini rumus yang paling mudah ini sebenarnya, dan harus punya kerendahan hati yang luar biasa. Kita mengangkat mentor bisnis, coach, pelatih. Apakah Anda sudah punya Bapak Ibu? Saya yakin Anda sudah punya, ya. Kalau belum, cari mentor bisnis. Saya pun punya mentor bisnis, ya, yang ngajari kita bagaimana bisnis, ya, yang siap nendangi kita kalau kita lagi males gitu. Ya, yang memberikan solusi ketika kita mengalami kebuntuan dalam bisnis. Ya, itu penting. Karena dari pelajaran Smart Business Map ini, ya, sekali lagi tidak semua orang bisa membaca peta. Maka saya akan kasih salah satu clue-nya adalah bagaimana agar kita cepat membaca petanya supaya tidak sering mendapatkan kegagalan adalah dengan mengangkat mentor. Ya, Bapak Ibu,
Ya, ini video singkat saja, nanti kita akan lebih banyak membahas ya, membahas di bawah ya. Setelah video ini kita akan ngobrol, diskusi ya. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya tutup video ini, saya punya cerita Bapak Ibu. Cerita tentang burung-burung pelikan. Tahu burung pelikan Bapak Ibu? Betul. Burung pelikan adalah burung pemangsa ikan. Di sebuah pelabuhan besar ya, di situ banyak sekali nelayan. Nelayan-nelayan di situ sangat royal ya, sangat senang berbagi, terutama kepada burung-burung pelikan yang naturalnya itu memakan ikan di laut. Ya, para nelayan ini ketika dia sudah mendarat gitu ya, sudah berlabuh, membongkar ikan ya, dia akan memberikan makan kepada burung pelikan. Ya, terus kemudian kalau sampai pabrik disortir ikannya, ikan-ikan rejectnya itu dikasihkan kepada para burung pelikan ini. Lama-lama burung pelikan ini tidak pernah bisa mencari makan sendiri. Dia hanya menunggu dan menunggu para nelayan memberi dia makan. Suatu saat terjadi krisis, ya, pelabuhan itu kemudian agak sepi dan banyak sekali burung pelikan yang tadinya gemuk-gemuk karena hanya menunggu makan ini lama-lama dia kesusahan dan hampir mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi mencari makan. Ya, ada satu saat stuck di situ. Dia sudah nyaman, pada posisi nyaman. Ya, selanjutnya ada sekelompok pecinta hewan, pecinta lingkungan kemudian membuat sebuah terobosan. Didatangkanlah pelikan-pelikan liar dari luar daerah tersebut. Ya, didatangkan ke situ untuk memberikan pelajaran kepada pelikan-pelikan yang tidak bisa makan ini. Lama-lama pelikan-pelikan yang tidak bisa makan ini melihat pelikan yang liar itu yang sedang makan di lautan. Lama-lama dia ikut. Ya, kemudian akhirnya pelikan-pelikan ini bisa makan kembali dengan normal, mencari sendiri di lautan. Baik Bapak Ibu, kita bisa saja seperti pelikan itu. Ya, yang merasa nyaman di posisi kita. Padahal kita bisa meningkatkan bisnis kita. Karena kita tidak membaca petanya dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu, segera saja putuskan mulai sekarang Anda harus baca di mana posisi Anda, dan kalau Anda bingung, segera miliki mentor bisnis, miliki pelatih Anda, dan saya yakin sukses akan Anda raih lebih cepat. Terima kasih dan mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.